لم ينم عن عين قادنا حسن ولا يراد له في شمس ذو فضل يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا يا واسع الكرم كتب الله على قوم إذا جلسوا عند الولادة الصبيان بمعتقل يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا يا واسع الكرم هذه الخصائص فضلها تكون آمنا من شر نار وسرط ومن محن يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faddala bani adama bil ilmi wal amali ala jami'il alam. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa ashabihi ya nabi'il ulumi wal hikam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair, Rabbi tammim bil khair, Rabbi tammim bil khair. Amma ba'd. Marilah kita awali taklim kita pada kesempatan ini dengan baca suratul Fatihah. Kita tujukan pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para keluarganya, para sahabatnya, pada para guru kita, khususnya mereka yang telah mengajar kita agama, pada para orang tua kita, bapak, ibu kita, kakek, nenek kita, serta keluarga kita dan saudara kita seagama, kepada mukminin, mukminat, muslimin, muslimat, al-ahya'i minhum wal amwat, kepada muallif kitab ini dan pada para pendiri dan para pengurus musalla ini, serta kita iringi niat mudah-mudahan taklim kita ini senantiasa mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Semoga dipanjangkan umur kita, semoga ditetapkan iman dan Islam kita, semoga dimaafkan segala dosa kita, semoga dimaafkan segala dosa kedua orang tua kita, semoga dimaafkan segala dosa keluarga kita, semoga dijauhkan dari malapetaka, semoga dimurahkan rezeki kita, semoga dimudahkan segala urusan kita, semoga Allah menjadikan kita orang Islam istiqomah dalam mengerjakan ibadah, dan semoga Allah mematikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita ulang dari halaman 96 sebelah kanan 5 baris dari atas, dari bawah 5 baris. Halaman 96 sebelah kanan 5 baris dari bawah. Wa qala ba'duhum ulumul Quran tuh.
Sudah ketemu? Ya, sebelah kanan halaman 96. 5 baris dari bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Wa qala ba'duhu ulumul qur'ani khamsuna ilman wa arba'u mi'ati ilmin wa sab'atu alafi ilmin wa sab'una alfi ilmin ala adadi kalimil qur'ani madrubatan fi arba'atin idh li kulli kalimatin zahrun wa batnun wa haddun wa matla'un. Maksudnya, di antara para ulama ada yang berkata, waqala itu artinya dan berkata ba'duhum sebagian ulama, ulumul qur'ani ilmu-ilmu mengenai Al-Qur'an itu ada 77.450 ilmu. Jadi ilmu-ilmu mengenai Al-Qur'an ada 77.450 berdasarkan jumlah kalimat-kalimat Al-Qur'an yang terbagi dalam 4. Jadi berdasarkan kalimat-kalimat Al-Qur'an mulai dari surah Al-Fatihah sampai An-Nas itu terbagi dalam 4, madrubatan fi arba'atin. 4 itu apa? Idh li kulli kalimatin zahrun wa batnun wa haddun wa matla'un. Sebab untuk setiap kalimat itu ada segi zahir. Jadi setiap kalimat dalam Al-Qur'an ada segi zahirnya. Maklum arti zahirnya. Wa batnun dan batin, rahasia. Wa haddun dan had. Wa matla'un dan matla'. Jadi dalam kalimat-kalimat Al-Qur'an itu ada segi zahir, batin, had dan matla'. Nah, perinciannya antara zahir, batin, had dan matla' bagaimana? Sebelah kiri sekarang kita pelajari. Ya, pindah 97. 97 itu. Wa mimma qila fi ma'nal batni wal zahri anna zahiral kalimati ma zahara min ma'aniha li ahli ilmi bil zahir wa batinaha ma tadammanathu minal asraril lati tadlu alaiha arbabul haqaiqi wal muradu bil haddi ahkamul halali wal haram wal matla'u, mestinya wal matla'i ini. Tadinya kan wal muradu bil matla'i, mestinya begitu. Yang bagus matla'i. Wal matla'i huwal itla'u alal wa'di wal wa'id. Maksudnya, di antara yang dikatakan tentang makna zahir dan batin adalah sesungguhnya zahir kalimat adalah sesuatu yang nampak dari maknanya bagi ahli ilmu zahir. Jadi yang dimaksud zahir dari segi kalimatnya sudah nyata, sudah gampang dipelajarinya. Bismillahirrahmanirrahim, maklumlah artinya, begitu kan? Ada lagi salamun qaulam mir rabbir rahim, sudah maklum artinya. Tuh. Ada lagi inna a'tainakal kautsar, misalnya sudah maklum artinya bagi ahli zahir, ahli ilmu, itu arti zahir sudah nampak. Sedangkan batin sedangkan batin kalimat adalah sesuatu yang dikandung oleh kalimat berupa rahasia-rahasia.
wa batinaha ma tadammanathu minal asrar tuh. Jadi kalimat yang dikandung berupa rahasia-rahasia yang dapat ditelusuri atau dimunculkan oleh para ahli hakikat. Jadi yang dimaksud batin rahasia-rahasia yang tercantum di dalam ayat-ayat Al-Quran. Yang bisa mengetahui itu orang-orang yang ahli hakikat, orang yang ilmunya tinggi, begitulah ya, ilmunya tinggi, ya, orang yang ilmunya tinggi. Maaf, kalau kita suka baca Quran, ketemu surahnya saya lupa, kalimat wa idza batashtum jabbarin, ada itu. Iya. Kalau dalam keadaan kepepet, Pak Haji Yamin, maaf, dalam keadaan kepepet, itu bisa digunakan. Waduh, orang nyerang pada saya, Pak Haji kepepet. Baca wa idza batashtum jabbarin, ditiup. Begitu tiup, tonjok aja dia, insya Allah rontok. Tapi jangan digunakan di sini. Jangan digunakan di sini. Iya. Dalam keadaan kepepet gitu. Nah itu rahasia kan? Rahasia. Masya Allah. Itu rahasia. Itu baru satu ayat. Padahal berapa tuh ayatnya? Begitu tuh. Allahu Akbar. Nah itu yang dimaksud batin begitu. Rahasia-rahasia yang terdapat di dalam ayat-ayat Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Bisa untuk obat orang sakit. Iya, orang gila itu cuma diobatin dengan Bismillahirrahmanirrahim, baik, sembuh. Nah, itu Bismillahirrahmanirrahim. Itu yang disebut batin. Bagaimana kalau saya mengobatin? Ada yang tanya. Kalau saya mengobatin orang sakit dengan Bismillahirrahmanirrahim, silakan. Nggak ada larangan. Orang gila yang saya obatin silakan. Nggak apa-apa. Itu tuh ya. Itu batin. Masya Allah. Salamun qaulam mir rabbir rahim. Waktu zaman G30S PKI tahun berapa ya? 65 itu. Orang datang ke kiai cuma dikasih amalan itu. Bacalah ini, salamun qaulam mir rabbir rahim. Selamat ente. Diamalkan, selamat. Begitu. Salamun qaulam mir rabbir rahim. Gitu. Itu rahasia-rahasia. Masya Allah, masih banyak sekali. Maka dalam surat Al-Isra kan, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatun. Kami turunkan, kata Allah, kaminya Allah, Al-Quran ma huwa syifa', yaitu syifa obat kan, obat, wa rahmatun, dan rahmat. Itu yang dimaksud batin. Wal muradu bil haddi ahkamul halali wal haram. Yang dimaksud dengan had, biasanya diartikan had itu batasan. Yang dimaksud dengan had ialah hukum-hukum tentang halal dan haram. Jadi dalam Al-Quran ada hukum halal, haram. Ada halal, haram. Ini daging babi halal, kok halal, haram gitu ya, haram. Daging kerbau halal. Itu ada hukumnya di situ. Semuanya ada. Saya kok bisa ngambil hukum dari Al-Quran? Makanya kalau nggak bisa langsung dengan Al-Quran, belajar dengan yang bisa. Saya sering ngomong, Quran itu ibarat kayu gelondongan yang gede banget. Iya, gede banget. Kayu itu kan bisa dibikin kusen, gitu kan? Iya, dibikin pintu. Tapi kan nggak langsung kayu itu dibikin pintu, kusen begitu saja, tidak. Harus diolah, digergaji, jadi tipis-tipis, akhirnya bisa jadi begitu. Quran juga begitu. Digali, siapa yang gali? Yang ahlinya. Sudah digali oleh ahlinya baru bisa. Oh ini halal, ini haram, begitu. Itu yang dimaksud dengan had. Maka yang halal kita boleh kerjakan, yang haram kita tinggalkan. Tinggalkan yang haram. Sedikit ini, jangan bilang sedikit. Sedikit kalau terus dikerjakan jadi bukit kan?
jadi bukit. Begitu. Itu yang dimaksud dengan had. Wal matla'u wal itla' alal wa'di wal wa'id. Dan yang dimaksud dengan matla' tadi di belakang ada kan, di depan tuh wa matla' tuh. Yang dimaksud dengan matla' ialah penampakan janji dan ancaman Allah. Janji Allah. Siapa yang beriman pada Allah, janjinya surga. Itu janji. Ancamannya, siapa yang ingkar kepada Allah, ancamannya neraka. Nah, itu janji. Itu yang dimaksud matla. Nah, itu semuanya ada di dalam Al-Quran. Apa yang kita kerjakan kebaikan walaupun sebesar zarrah bisa dilihat. Apa yang kita kerjakan berupa kejahatan sebesar zarrah bisa kita lihat juga kan? Iya. Famay ya'mal mithqala dzarratin khairan. Tuh. Kebaikan sebesar zarrah. Zarrah itu ada yang mengatakan semut paling kecil. Ada yang mengartikan lagi apa? Iya, biji sawi, ada yang mengartikan begitu. Semutnya paling kecil, ya Allah, dilihat dengan mata nggak kelihatan gitu kan? Atau sebiji sawi kecil banget. Kebaikan bisa dilihat nanti di sana di akhirat. Oh iya, saya dulu pernah berbuat baik kepada seseorang. Dilihat di sana. Oh iya, dulu saya pernah ngaji malam Senin. Cuma sekali-kalinya misalnya. Cuma sekali-kalinya. Sudah itu gak pernah ngaji. Kenapa? Pindah. Bukan karena males. Pindah. Itu dilihat pahalanya nanti di sana. Begitu juga kejahatan sebesar zarrah, biji sawi. Ada yang mengartikan semut yang paling kecil. Itu bisa dilihat juga. Oh iya, dulu saya pernah nyubit orang. Kelihatan ya Allah. Oh iya, dulu pernah gunjing orang. Kelihatan juga. Masya Allah. Itulah yang dimaksud matla adalah janji dan ancaman Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, hendaknya kita selalu mengerjakan kebaikan biar kita mendapat janji dari Allah yaitu surga, dan kita jauh dari ancaman Allah yaitu neraka. Wa qala ba'duhum usulu ulumihi salasatun tauhidun wa wa'dhun wa hukmun. Berkata sebagian ulama, wa qala ba'duhum, dan berkata sebagian ulama, usulu ulumihi, pokok-pokok ilmu Al-Quran itu salah satu ada 3. Tauhidun, yakni 1 tauhid, wa wa'dun dan nasihat, wa hukmun dan hukum. Tuh. Jadi sebagian ulama ada yang mengatakan pokok-pokok ilmu Al-Quran itu ada 3. Tauhid, tentang keesaan Allah. Wa'dun, nasihat, wa'dhun, nasihat, wa hukmun dan hukum. Tuh. Itu pokok-pokok ilmu Al-Quran, tauhid. Kita diajarkan tauhid oleh Allah Subhanahu wa taala melalui firman-Nya, qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah cuma satu esa. Allah esa. Wa ilahukum ilahum wahid. Wa ilahukum, dan Tuhan kamu ilahun, yaitu Tuhan wahidun yang satu. Satu, tauhid. Tauhid. Kita baca syahadat, asyhadu alla ilaha illallah. Syahadat itu syahadat tauhid artinya. Saya bersaksi bahwa tiada Tuhan illallah kecuali Allah. Syahadat tauhid. Sedangkan yang kedua, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, itu syahadat Rasul. Aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Syahadat Rasul. Nah begitu. Itu tauhid. Ya. Nasihat, banyak sekali nasihat-nasihat di dalam Al-Quran. Begitu juga wa hukmun dan hukum. Hukum di dalam Al-Quran juga ada gitu ya. Itu sebagian ulama mengatakan pokok-pokok ilmu Al-Quran itu ada 3. Walidha summiyatil fatihatu ummal qur'ani listimaliha ala hadhihi thalathati. Wa kanatil ikhlasu thuluthahu listimaliha ala tauhidi faqat.
Artinya oleh karena itu Al-Fatihah dinamakan ibunya Al-Quran, Ummul Quran. Kenapa? Karena Al-Fatihah meliputi ketiga ilmu ini gitu. Jadi ilmu Al-Fatihah itu disebut Ummul Quran. Sering kan kita kalau mau ada acara, pembawa acara ngomong, mari para jamaah kita awali acara kita dengan membaca Ummul Quran. Tuh. Iya, Ummul Quran, ibunya Al-Quran. Kenapa Fatihah disebut Ummul Quran? Sebab di dalam Fatihah meliputi tiga keterangan itu tadi. Tauhidnya ada, nasihatnya ada, hukumnya ada. Tuh, Ummul Quran, ibunya Al-Quran. Wa kanatil ikhlasu thulutsahu. Sedangkan surat Al-Ikhlas sepertiga Al-Quran. Kenapa? Listimaliha ala tauhidi faqat. Karena surat Ikhlas itu cuma mengandung ilmu tauhid saja. Ya. Jadi surat Al-Ikhlas disebut thuluthul Quran. Surat Ikhlas adalah sepertiga dari Al-Quran. Sebab surat Al-Ikhlas cuma mengandung tentang tauhid. Ya. Oleh karena itu kalau orang membaca surah Al-Ikhlas itu dapat pahala seperti orang membaca sepertiga Al-Quran. Sepertiga Al-Quran berapa juz? 10 kan? Iya, kan 30 juz semuanya kan? Satu Al-Quran 30 juz. Sepertiganya 10. Tuh surat Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Udah dapat pahala sepertiga Quran. Tuh baca Al-Ikhlas saja. Kalau kita baca 3 kali khatam Al-Quran berarti kan? Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. 3 kali. Sudah tamat Al-Qur'an tuh. Tapi walaupun 3 kali dibaca surah Al-Ikhlas menyamai khatam Al-Qur'an sekali, alangkah indahnya kalau kita mau juga baca dari Alif Lam Mim Dzalikal kitabul la raiba fihi terus. Kita jadikan bacaan. Kita jadikan wirid. Hari ini 1 lembar. Kasih tanda tutup. Besok dibaca lagi dari terusannya itu. 1 lembar, kasih tanda, tutup lagi. Lama-lama khatam. Masya Allah, indah sekali itu. Indah sekali. Maka senanglah baca Al-Quran gitu. Sudah ya. Sedangkan tambihun itu cuma menerangkan mubtada khobar. Jadi itu enggak kita pelajari. Kita buka aja ke halaman 98. 98 sebelah kanan. 98. 6 baris dari atas. Wat Tauratu qila ma'khudun min wariyat zandu. Ya. Sembilan 6 baris dari atas. Sudah? Ya, kita teruskan. Kan ada kitab Taurat, Injil, Zabur, Al-Furqan atau Quran. Wat Tauratu qila ma'khudun min wariyaz zandu ay kharaja naruhu fa innaha nurun wa diyaun. Qala Allah ta'ala inna anzalna at-taurata fiha hudaw wa nur. Artinya, dan Taurat, kalimat Taurat dikatakan diambil dari kata wariyaz zandu, artinya keluar apinya, yakni mengeluarkan apinya, karena sesungguhnya Taurat adalah cahaya dan penerangan. Nurun wadiyaun, cahaya dan penerangan. Jadi kalimat Taurat itu diambilnya dari wariyaz zandu, yang artinya keluar
atau mengeluarkan apinya. Allah berfirman, sesungguhnya kami telah menurunkan kitab Taurat, di dalamnya ada petunjuk dan cahaya yang menerangi. Quran surat Al-Maidah ayat 44. Itu bisa dibuka nanti. Surah Al-Maidah ayat 44. Wazandu huwa ma yaqadhahu bihin nar. Kata zandu yakni sesuatu yang dapat menyalakan api. Jadi sesuatu yang bisa menyalakan api. Itu zandu. Itu arti dari Taurat. Arti dari Taurat. Wal injilu wa huwa bikasril hamzati wa fathiha. Kama fil qamus minan najli wa wastihraju khulasati syai'i wa summiya kitabu Isa bidzalika listikhlasihi khulasata nurit Taurah wa minhu qila lil waladi najlu abihi listikhlasihi. Injil dibaca kasroh hamzahnya in, dan boleh dibaca fathah anjilu, injilu boleh, sebagaimana disebutkan dalam Al-Qamus. Dalam Qamus begitu, dari kata an-najlu minan najli, itu najlu yaitu upaya mengeluarkan kemurnian sesuatu, mengeluarkan kemurnian sesuatu. Dinamakan untuk kitab Nabi Isa dengan nama Injil itu karena Injil berupaya untuk memurnikan kemurnian cahaya Taurat. Ya, jadi masih ada sambungannya dengan kitab Taurat. Kitab Taurat diterangkan di dalam kitab Injil, dijelaskan oleh kitab Injil. Nah, begitu, kitab Injil. Wa minhu qila lil waladi najlu abihi listikhlasihi minhu. Dari pengertian itu dikatakan kepada anak mengeluarkan ayahnya karena kemurnian anak berasal dari ayahnya. Begitu tuh. Jadi ada dikatakan kepada anak mengeluarkan ayahnya. Maksudnya anak kadang-kadang bersifat seperti sifatnya ayah. Anak suka ke masjid, tuh. Kok suka banget ke masjid nih ya? Oh, ayahnya juga masih hidup, senang banget ke masjid. Misalnya ayahnya sudah meninggal, tuh. Pantas anaknya senang ke masjid. Sebaliknya, anak kok nakal banget ya? Ada yang tahu ayahnya? Ayahnya dulu nakal banget, bandel banget. Oh, paingan, tuh kata orang Sunda, begitu, paingan. Niru ayahnya, begitu tuh, begitu. Jadi ayah dicontoh oleh anak. Oleh karena itu kita sebagai ayah hendaknya berusaha untuk berakhlak yang baik, begitu ya. Iya, biar keturunan kita jadi orang baik. Maka ada saran dari seorang guru. Kalau ente punya istri lagi hamil, setiap malam tolong dibaca surat Maryam, surat Ibrahim, surat Yusuf, surat Luqman. 4 surat ini setiap malam kalau mampu. Kalau tidak mampu, setiap malam 1 surah. Malam ini surat Maryam, tutup, tamat 1 surat. Besok Ibrahim, tutup. Besoknya lagi Yusuf, tutup. Besoknya lagi Luqman, tutup. Itu ada guru ngajarkan begitu. Surat Yusuf, biar akhlaknya juga seperti Nabi Yusuf. Syukur-syukur wajahnya ganteng seperti Nabi Yusuf, kan begitu kan? Iya, yang jelas akhlaknya lah mudah-mudahan seperti Nabi Yusuf. Maryam juga akhlaknya luar biasa. Luar biasa itu akhlaknya. Mudah-mudahan punya anak akhlaknya seperti Maryam. Luqman tuh, walaupun dia bukan orang Arab, Luqman bukan orang Arab tuh.
orang bangsa kulit hitam tuh, tapi keimanannya kuat, sehingga dia diabadikan namanya menjadi surat Luqman. Begitu tuh Luqman. Mudah-mudahan punya anak akhlaknya keimanannya kuat seperti Luqman. Apalagi tadi Ibrahim, ya, satu lagi Ibrahim. Nah, Ibrahim juga kuat sekali keimanannya. Mudah-mudahan punya anak keimanannya seperti Nabi Ibrahim. Maka ada guru mengajarkan semacam itu. Istrinya lagi hamil nggak? Kalau lagi hamil tolong dibaca itu surat itu. Surat apa tadi? Maryam, Yusuf, Ibrahim, Luqman. Kausar lagi hamil istrinya? Belum. udah 2. Kalau lagi hamil lagi itu baca itu ya. Iya, baca itu. Masya Allah. Iya. Kita teruskan ya. Wasukuful khalili wal kalimi fiha kalamul hakamil alimi. Ini masih terusan tentang kitab-kitab Allah. Mushaf al-Khalil, suhuful Khalil tuh, suhuf adalah mushaf. Al-Khalil yaitu Nabi Ibrahim. Wal kalimi dan al-kalim namanya Nabi Musa itu. Namanya Nabi Musa. Jadi suhuf si Khalil Nabi Ibrahim dan al-kalim yaitu Nabi Musa. Fiha kalamul hakamil halimi, di dalamnya kalam maha bijak yang maha tahu. Tuh. Jadi maksudnya di dalam kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Ibrahim dan kitab yang diturunkan kepada Nabi Musa, itu di dalamnya ada kalam, yaitu ucapan atau firman Allah yang maha bijak dan maha tahu. Al-Hakam wal alimi, itu di dalamnya. Syarahnya, yajibu ala kulli mukallafin ayya'taqida annallaha anzala suhufan ala sayyidina Ibrahim wa anzala suhufan qabla Taurati ala sayyidina Musa. Yakni wajib bagi setiap mukallaf, kita termasuk mukallaf sudah ini, meyakini bahwa sesungguhnya Allah telah menurunkan mushaf kepada Sayyidina Ibrahim dan menurunkan mushaf sebelum Taurat kepada Nabi Musa. Jadi kita harus yakin Allah pernah menurunkan suhuf, mushaf kepada Nabi Musa, Nabi Ibrahim dulu, jumlahnya 30 suhuf. Sudah itu Allah menurunkan lagi kepada Nabi Musa sebelum Nabi Musa menerima Taurat, jumlahnya 10. Maka tempoh hari kan sudah diterangkan kan, kitab Allah diturunkan semuanya ada 104 perinciannya. 60 diturunkan kepada Nabi Syif, anaknya Nabi Ibrahim, Nabi Adam, Nabi Syif itu 60. Diturunkan lagi 30 kepada Nabi Ibrahim. Berapa? 90. Diturunkan lagi 10 kepada Nabi Musa sebelum menerima Taurat. Berapa jumlahnya? 100. Iya. Padahal tadi 104 kan? Tinggal 4. Quran atau dari atas, Injil, Taurat, Zabur, Al-Furqan. Iya, 4 itu. Jadi 104 jumlahnya. Wala yajibu ma'rifatu adadi suhufihi ma tafsilan, bal yajibu i'tiqaduhu ijmalan faqat li'annahu lam yurad ta'yinul adadi fil qur'ani bi khilafil kutubil arba'atil muttaqaddimi dzikruha fa innaha muayyanatun bin nasil qur'ani falidzalika tajibu ma'rifatuha tafsilan. Maksudnya, dan tidak wajib mengetahui jumlah mushaf itu secara terperinci
akan tetapi wajib meyakininya secara global saja, karena sesungguhnya tidak dimaksudkan penentu jumlahnya dalam Al-Quran. Berbeda dengan 4 kitab yang telah disebutkan, karena kitab-kitab tersebut ditentukan oleh nas Al-Quran. Oleh karenanya wajib mengetahui keempat kitab itu secara terperinci. Tuh. Jadi untuk mengetahui mushaf itu tadi nggak wajib kita ketahui terperinci. Nabi Sis misalnya itu yang dari pertama menerima 60 suhuf, 60 mushaf. Apa saja mushaf yang pertama, kedua, ketiga nggak perlu. Sudah kita berkeyakinan saja Nabi Sis menerima kitab 60. Nabi Ibrahim menerima 30. Nggak usah diperinci. Iya, terus diperinci ini 1, 2, 3 apa saja nggak usah. Nabi Musa sebelum Taurat menerima 10 lagi, itu juga nggak perlu diketahui satu-satunya. Yang penting secara global saja sudah kita ketahui. Itu yang wajib kita ketahui. Beda dengan yang 4. Yang 4 Taurat, Zabur, Injil, Quran. Nah, itu diketahui dengan terperinci. Taurat diberikan pada Nabi Musa, Zabur pada Nabi Daud, Injil pada Nabi Isa, sedangkan Al-Quran yang terakhir diturunkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu. Itu syarat terperinci yang 4 itu tadi. Qala Muhammadun Basudan Al-Hadrami min Bahrir Rajas wa kullu ma bihil kitabu qad warad mufassalan wa mujmalan falyu'taqad. Artinya segala sesuatu tentang kitab telah hadir, datang. Jadi tentang kitab semuanya telah datang secara terperinci, mufassalan dan global, maka yakinilah. Tuh. Jadi dalam kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah ada yang terperinci dan ada yang global. Yang global ya seperti itu tadi, 30 pada Nabi Ibrahim, 10 pada Nabi Musa sebelum Taurat, itu secara global saja. Sedangkan yang terperinci yang 4 itu tadi, Zabur, Taurat, Injil, Al-Quran. Tuh, itu yang terperinci. Jadi yang tidak terperinci secara mujmal atau global ya kita tinggal percaya saja. Allah turunkan kitab itu aja sudah. Terus qaluhu warada bil bina'i lil fa'il maknau hadara alal majazi. Ucapan Nazim Muhammad Basudan, kalimat warad dengan bina fa'il, waroda, binanya fa'il, bukan wurida, itu maf'ul atau maj'ul. Bina fa'il maknanya adalah telah hadir secara majaz. Jadi waroda sama dengan hadara artinya. Dan ucapan beliau fal yu'taqad dengan bina majhul, fal yu'taqad majhul. Kalau bina fa'il fal ya'taqid, itu bedanya. Ini dalam bahasa tata bahasa aja ini. Iya, tata bahasa aja. Apa bahasa kalau bahasa Inggrisnya? Grammar gitu ya. Nah, grammar. Faqalun nadim wa suhufu bi dhammataini jam'u sahifatin. Adapun ucapan Nazim Syekh Ahmad Marzuki, pengarang kitab ini Syekh Ahmad Marzuki, wa suhufu, kalimat wa suhufu dengan dibaca dhammah kedua hurufnya shad dan haknya. Suhu tuh di dhammah dua-duanya. Adalah suhuf itu jamak dari lafaz sohifatun. Sohifatun sebuah sohifah, sebuah kitab, jamaknya suhufun. Jamaknya suhufun. Wal muradu bil khalili huwa sayyiduna Ibrahim. Yang dimaksud dengan al khalil ialah Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim. Jadi Nabi Ibrahim julukannya al khalil. Maka makam Nabi Ibrahim di sana ada kota namanya Al-Khalil.
Ya, ada kota namanya Al-Khalil. Kota itu sekarang dikuasai oleh Israel. Di sana ada kota Al-Khalil. Di situ ada makamnya Nabi Ibrahim. Bukan makam Ibrahim ada di Mekah. Di situ kan di dekat Ka'bah ada makam Ibrahim, bukan. Yang di dekat Ka'bah ada makam Ibrahim. Makam di situ adalah tempat Nabi Ibrahim berdiri waktu membangun Ka'bah. Ada batu injekannya itu dikirim dari sorga. Begitu diinjek batu oleh Nabi Ibrahim, bekas kakinya ada di situ. Kayak kita habis nginjek tanah yang lumpur tuh, ada bekas kakinya kan. Nabi Ibrahim nginjek batu tuh, ada tuh. Nah sekarang batu itu diabadikan di dekat Ka'bah. Misalnya ini Ka'bah, ada di sinilah, mungkin 3 meter, beberapa meter tuh dari Ka'bah. Terus ditutup seperti kurungan ayam tuh. Begitu, itu namanya makom Ibrahim, tempat injekan Nabi Ibrahim. Kalau makom yang dimaksud kuburan Nabi Ibrahim adanya di, nah yaitu, maka di sana ada kota Al-Khalil. Al-Khalil. Jadi Nabi Ibrahim julukannya Al-Khalil. Wabil kalimi huwa sayyiduna Musa, dan Al-Kalim ialah Nabi Musa. Yang dimaksud kalim ialah Nabi Musa. Wa kallamallahu Musa taklima. Allah berbicara langsung dengan Nabi Musa. Tuh, Allah berbicara langsung dengan Nabi Musa. Makanya Nabi Musa disebut Al-Kalim. Al-Kalim. Wal hakami bi fathataini. Qala As-Suyuti maknahu man ahkama at-tadbira ay atqanahu fi wad'il asbabil lati yafidu anhal maqadir. Kata al-hakam, wal hakam itu tadi dengan dibaca fathah keduanya, ha dan kafnya, hakam tuh dibaca kedua-duanya fathah. Imam Suyuti berpendapat maknanya ialah zat yang menetapkan pengaturan, yakni menyempurnakannya di dalam meletakkan sebab-sebab yang mengalir darinya sesuai ukuran-ukurannya. Itu hakam. Wa ma'nal alim man ilmuhu ghair mustafad wa ma'lumatuhu ma laha min nafad. Makna al-alim tadi ada kan, al-alim ialah zat yang mengetahui atau memiliki ilmu tanpa mencari, dan pengetahuannya yang ada padanya tiada habis-habis. Tuh. Jadi al-alim, Allah yang maha mengetahui. Itu kalimat al-alim. Itu cuma menerangkan kalimat-kalimatnya saja. Nah, sampai di sini waktunya habis. Insyaallah giliran akan datang bisa kita sambung kembali. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar tadiyil akhyar miftahi babil yasar sayyidina Muhammadin wa muqtar wa ilil athar wa sahabil ahyar adadani amillahi miftari. Allahumma ij'alna wa auladana min ahlil ilmi wal khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarr wal dhahirin innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di farqun ma'suma wa la taj'al fina wa ma'ana syaqiyan wa madrudan wal mahruma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana anzilna munzilan mubarak wa anta khairul munzilin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana arzuqna taqwa wal istiqamah wal qanata wa husnal khatimah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi washabihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.